Selamat datang di kuliah IF 3150 MBPL Manajemen Proyek Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Project Cost Management dengan saya sebagai pengajar Arya Dwi Satya Widigda. Ketika kita berbicara IT project, maka kita juga akan selalu terikat dengan yang namanya cost. Nah, terkait cost management, itu pasti akan muncul pertanyaan, seberapa penting sih cost management itu harus dilakukan? Kalau kita kilas balik ke belakang, misalkan ke tahun 90-an, ternyata banyak sekali project IT itu yang tidak memenuhi standar atau memenuhi target terhadap cost yang memang ditetapkan untuk di-spend sehingga proyek tersebut selesai. Jadi kalau misalkan contohnya pada 1995, ternyata IT project yang gagal di US itu sampai 81 billion US dollar. Nah, definisi cost itu sendiri ternyata ada beberapa. Kalau misalkan kita berbicara dengan akuntan, maka cost itu dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang harus kita gunakan untuk mencapai tujuan atau resources. Jadi sudut panjangnya adalah resources. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan Webster Dictionary, cost dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus kita tukarkan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, cost dalam IT project sering diukur dengan sesuatu yang dapat dihitung, sesuatu yang moneter, seperti uang, yang harus kita bayarkan untuk mendapatkan barang atau jasa. Sebagai contoh, kalau misalkan kita berbicara proyek EKTP, maka cost dapat diartikan sebagai sejumlah uang dengan jumlah triliunan yang harus kita bayarkan, pemerintah bayarkan, sehingga proyek itu dapat selesai. Nah, itu adalah cost yang ada dalam sebuah project IT. Project Cost Management itu adalah sebuah serangkaian proses yang digunakan untuk memastikan bahwa proyek itu dapat diselesaikan dengan usulan anggaran yang telah disetujui, sehingga tidak ada over budget atau over cost yang harus dikeluarkan sehingga proyek itu selesai. Nah, dalam hal ini harus dipastikan bahwa proyek yang akan dikerjakan itu harus well defined dari sisi waktu, kemudian biaya yang akurat, juga budget yang realistis. Budget yang realistis tadi itu bergantung tadi dengan waktunya seberapa lama, dengan skopnya seberapa besar, kualitas yang harus dideliver seperti apa. Nah, itu semuanya harus realistis. Sehingga kita harus tahu juga apakah proyek itu sesuai dengan jadwal waktunya, kemudian proyek sesuai dengan anggarannya, dan juga situasi proyeknya seperti apa sehingga pekerjaan itu selesai. Jangan sampai ketika kita melakukan sebuah proyek yang mana ternyata bergantung dengan bidang tertentu, ternyata bidang itu sedang ada masalah, maka itu juga akan bisa mempengaruhi cost dari proyek ini, karena pada akhirnya kita akan menunggu bidang tersebut selesai atau tidak bermasalah lagi, atau kita harus mencari pengganti. Nah, selisih antara rencana awal dengan rencana baru ini yang pasti akan menimbulkan cost baru. Dasar-dasar dari cost management yang harus kita perhatikan ada beberapa hal. Seringkali CEO dari sebuah perusahaan itu adalah orang yang justru lebih mengerti finance daripada mengerti IT. Sehingga IT manager, IT project manager harus dapat membahasakan kebutuhan-kebutuhan dalam menyelesaikan produk IT dengan bahasa yang dimengerti oleh CEO, yang mana lebih cenderung ke bahasa bisnis. Beberapa term yang bisa kita gunakan untuk berbicara dengan CEO antara lain adalah seperti profit, yang mana adalah pendapatan dikurangin pengeluaran yang harus dikeluarkan sehingga proyek itu selesai. Lalu ada juga life cycle costing, jadi ketika kita sudah mengerjakan suatu proyek dan produk itu dideliver ke user, maka bisa jadi akan ada masa maintenance 3 atau sampai 6 bulan. Nah, cost itu juga harus diperhatikan bahwa ternyata setelah proyek itu selesai, produk sudah dideliver, masih ada waktu yang harus kita keluarkan, SDM juga yang harus kita keluarkan untuk menjaga dalam masa maintenance tersebut. Lalu juga ada cash flow analysis, apakah annual cost-nya itu dan benefit untuk suatu project itu juga harus diperhitungkan. Lalu benefit dan cost, keuntungan dan juga cost yang dapat dihitung, tidak dihitung langsung atau tidak langsung, itu juga bisa menjadi pertimbangan kita. Tapi yang tidak boleh dipertimbangkan adalah sunk cost atau biaya tenggelam, gitu ya, biaya yang sudah lewat itu tidak bisa masuk ke dalam kriteria pemilihan project. Seperti apa sunk cost itu nanti kita akan bahas. Kita mulai dengan membahas apa itu tangible cost atau benefit. Jadi kalau misalkan benefit atau tangible cost, sesuatu yang bisa langsung kita hitung. Contohnya adalah nilai dalam suatu proyek tersebut. Nah, itu adalah sesuatu yang memang kita bisa kalkulasikan dan bisa kita hitung dengan
eksak. Lalu ada juga intangible cost atau intangible benefit, adalah sesuatu yang susah diukur. Contohnya misalkan ada image, adalah brand, adalah popularity. Contohnya gini, kalau misalkan kita mengerjakan suatu proyek untuk lembaga X, yang mana lembaga X itu sekarang sedang naik daun, sedang menjadi sorotan masyarakat, sedang dieluh-eluhkan oleh masyarakat, bisa jadi ketika kita membuat proyek di instansi tersebut, secara nominal angka tangible cost itu tidak terlalu besar, tapi secara intangible benefit, karena kita ngomongnya adalah keuntungan, manfaatnya itu sangat besar, karena sekali kita masuk ke lembaga tersebut, maka masyarakat akan aware bahwa perusahaan kita ada dan mensupport kegiatan yang sedang disupport oleh masyarakat. Nah, itu adalah contoh dari intangible benefit yang mungkin didapatkan. Lalu juga ada direct cost. Direct cost itu contohnya adalah gaji dari staff proyeknya, misalkan developernya, kemudian analisnya, kemudian database engineer, alat untuk development dan lain sebagainya, atau bahkan alat produksi yang nanti akan di-deliver. Lalu juga ada indirect cost seperti biaya-biaya yang mendukung sehingga proyek itu dapat selesai, contohnya adalah gedung, listrik, dan lain sebagainya, di mana tempat developer dan juga tim itu bekerja. Dan juga ada sunk cost atau biaya yang digunakan lampau dan tidak dapat diperhitungkan lagi. Contohnya adalah ketika kita ingin melakukan sebuah proyek, kita harus meriset dulu nih, seperti apa sih proyeknya, apakah proyek itu beneficial untuk kita atau tidak. Kalau misalkan ternyata kita sudah melakukan riset dan kita sebutlah menghabiskan angka 10 juta, dan ternyata proyek tersebut tidak beneficial, maka tidak boleh kita menggunakan sunk cost ini karena kita sudah menghabiskan 10 juta, kita harus mengambil proyek ini. Enggak, itu tidak jadi kriteria bahwa sebuah proyek itu harus kita ambil atau tidak. Sehingga nanti akan bias, proyek itu memang beneran akan beneficial atau tidak. Seperti itu. Salah satu contoh dari cost yang dapat kita manage sejak awal, itu adalah contoh dari software defect. Nah, atau perbedaan antara spesifikasi atau kebutuhan user dengan software yang kita deliver. Nah, semakin akhir atau semakin lama suatu defect itu tidak di-fix, maka cost yang harus kita keluarkan untuk melakukan fixing itu akan semakin besar. Contohnya, kita lihat di tabel, itu ada ada gambaran sederhana, analogi sederhana bahwa ketika defect itu masih ada di user requirement, ada di coding, itu maka cost yang harus kita keluarkan untuk melakukan fixing akan jauh lebih kecil daripada ketika defect itu sudah sampai di after implementation, atau after implementation ketika software itu sudah di-deliver, bahkan sudah production. Kenapa? Karena ketika defect itu masih ada dalam fase user requirement, maka ternyata pada dasarnya defect itu masih hanya ada di atas kertas, sehingga kita bisa dapat mengubah itu dengan mudah, walaupun pada akhirnya nanti akan ada proses untuk melakukan revisi, misalkan dengan berbicara lagi kepada user dan lain sebagainya. Tapi ketika defect itu ternyata sudah ada di after implementation, sudah ada di production bahkan, maka untuk melakukan fixing itu akan ada cost yang harus dikeluarkan. Contohnya, suatu e-commerce ternyata dia memiliki defect yang sangat kritikal, dan itu baru diketahui ketika produk sudah berjalan di production dan sudah digunakan oleh ribuan orang. Nah, ketika defect itu harus di-fix, ada kemungkinan downtime yang mana menyebabkan kerugian secara finansial. Nah, itu adalah cost yang mungkin terjadi, yang mungkin muncul ketika defect itu tetap dibiarkan ada hingga fase akhir dari sebuah development dari IT project. Selanjutnya, dalam sebuah basic principle dari project cost management, ada juga yang namanya learning curve theory. Jadi, asumsikan kita adalah sebuah konsultan yang ternyata baru pertama kali menangani IT project untuk membuat web development dengan framework A, contohnya Laravel atau Java Spring atau apapun itu. Maka bisa jadi ketika di awal kita melakukan estimasi cost, itu cost-nya akan menjadi $100.000. Tapi ketika di project kedua, ketiga, keempat, dan kelima dengan fitur-fitur yang sama, dengan scope yang tidak jauh berbeda, maka cost yang harus kita keluarkan itu tidak akan setinggi itu, karena ada yang namanya learning curve theory. Jadi ketika seorang itu atau project itu sudah dikerjakan secara berulang kali, walaupun project yang tidak sama, maka ada kemungkinan bahwa learning curve yang harus dilewati itu akan semakin kecil dan semakin kecil, sehingga waktu untuk melakukan pembelajaran, waktu untuk melakukan pengerjaan software atau projectnya akan semakin kecil, sehingga cost-nya juga akan semakin kecil. Juga ada reserve atau dana cadangan yang harus kita memang alokasikan jika sewaktu-waktu ada
sesuatu yang harus dilakukan karena tidak sesuai rencana. Contohnya, di tengah project, developer sakit. Di tengah project, developer ternyata kurang, sehingga harus ditambahkan karena deadline sudah semakin dekat, dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang juga harus dipertimbangkan sebagai prinsip dasar dari project cost management.